Selamat datang dalam kuliah daring komputasi geofisika bersama saya Andri Hendriana. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bahasa pemrograman. Anda akan menemukan banyak sekali permasalahan kebumian yang sifatnya kompleks, di mana solusinya tidak akan dapat diperoleh secara analitik. Sebagai salah satu contoh, misalnya jika Anda ingin menghitung percepatan gaya berat bumi di permukaan, G yang secara fisis matematis dinyatakan oleh persamaan continuous integral volume ini. Persamaan ini bergantung kepada beberapa parameter, di antaranya adalah rapat massa bumi atau ρ yang sifatnya heterogen ya. Jadi berbeda nilainya pada arah x, y, z. Di sini kita harus sepakat bahwa solusi atas persamaan ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan simulasi secara numerik. Ada dua hal yang ingin saya angkat. Pertama, bagaimana melakukan transformasi permasalahan geofisika seperti tadi yang dinyatakan oleh persamaan continuous integral volume tersebut ya menjadi sejumlah langkah atau instruksi-instruksi atau algoritma yang dapat dikerjakan oleh komputer. Isu pertama ini sebenarnya merupakan topik utama yang akan dibahas dalam perkuliahan komputasi geofisika selama 1 semester ke depan ini. Isu yang kedua terkait dengan cara kita berkomunikasi dengan komputer ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan instruksi-instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer ya. Maka di sini perlunya bahasa pemrograman ya. Bahasa komputer atau bahasa mesin menggunakan sistem bilangan binary. Dalam sistem bilangan binary ini hanya terdapat atau hanya dikenal dua angka, yaitu 1 dan 0. Dalam keseharian, kita terbiasa dengan sistem bilangan desimal. Ya, dalam sistem bilangan ini, semua angka bisa kita uraikan dan kita nyatakan dalam bilangan berpangkat dengan basis 10. Ya, misalnya 231 tersusun atas 200 ditambah 30 ditambah 1. Masing-masing angka tersebut dinyatakan ya dalam bilangan berpangkat 10 pangkat tertentu ya. Dan digit atau angka di depan bilangan berpangkat itu disebut mantisa, kemudian dikumpulkan dan diurutkan ya, dimulai dengan bilangan atau mantisa yang berasosiasi dengan pangkat 10 tertinggi ya. Prosedur yang sama digunakan juga ketika kita ingin mengubah bilangan desimal ke binary. Sebagai contoh dalam tabel di bawah ini 11 misalkan tersusun atas 8, 2, dan 1. Kemudian masing-masing angka tersebut kita nyatakan dalam dua pangkat tertentu ya. Kemudian masing-masing mantisa kita ambil, kita urutkan dimulai dari angka yang berasosiasi dengan pangkat 2 tertinggi ya, sehingga kita dapat 1, 0, 1, 1. Itu menyatakan bilangan 11 dalam sistem binary. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan komputer, kita harus mengubah atau mengkonversi baik itu angka maupun kalimat, kata, dan lain-lain menjadi atau ke dalam sistem bilangan binary. Tentu eh, tidak mudah, bukan? Nah, pertanyaannya adalah apakah ada cara lain yang lebih mudah dan lebih efektif? Jawabannya adalah ada. Kita dapat menggunakan compiler. Compiler itu merupakan program atau software yang fungsinya adalah mengubah dari source code menjadi object code atau binary yang dapat dijalankan oleh komputer. Mekanisme atau prinsip kerja dari compiler sebenarnya kompleks, namun secara sederhananya compiler pertama dia akan mengubah dari source code menjadi assembler code ya. Source code itu merupakan program kita yang dibuat oleh programmer, dibuat dengan bahasa high level language. Disebut high karena dekat dengan bahasa manusia. Assembler code bahasa low level language, bahasa yang dekat dengan bahasa mesin ya. Banyak sekali jenis compiler. Compiler biasanya digunakan sesuai ya dengan atau berdasarkan
bahasa apa yang digunakan oleh kita ketika membuat source code tersebut. Kalau kita menggunakan bahasa C, maka compilernya misalnya adalah GCC dan ICC ya. Kalau bahasanya untuk membuat source code kita menggunakan Fortran, maka compilernya adalah gfortran dan Intel Fortran. Perhatikan bahwa dalam satu bahasa yang sama pun compilernya bisa berbeda, itu bergantung kepada biasanya ada beberapa perbedaan dalam peraturan ya, dalam sintak atau dalam aksen dari bahasa tersebut. Dan compiler kita juga dapat menggunakan interpreter. Fungsinya sama dengan compiler, yaitu mengubah source code menjadi binary yang kemudian dijalankan oleh komputer. Namun ada sedikit perbedaan dalam mekanisme kerja. Kalau compiler dia akan membaca secara utuh, full, dari atas sampai bawah dari source code Anda, kemudian compile dan diubah ke binary. Ada file output binary-nya ya. Sedangkan interpreter tidak demikian. Interpreter itu akan mengambil bagian per bagian dari source code Anda ya. Kemudian bagian tersebut langsung saat itu juga diubah ke file object ya, tapi tanpa output ya. Diubah ke objek dan langsung dijalankan ya oleh komputer. Jadi sama persis dengan interpreter yang biasa ada ya dalam kehidupan sehari-hari. Interpreter itu kan digunakan dalam berkomunikasi antar orang ya dengan menggunakan bahasa yang berbeda ya. Ketika orang masih bicara, interpreter akan langsung mengubahnya ke bahasa lainnya kan, tidak menunggu sampai pidatonya selesai misalnya ya. Contoh interpreter adalah Python dan MATLAB. Ketika kita akan mempelajari bahasa pemrograman, pada prinsipnya sama juga dengan ketika kita akan mempelajari bahasa asing ya. Pertama kita pelajari dulu sintaknya atau tata bahasanya. Sintak terdiri atas keyword ya, dan aturan-aturan lainnya ya. Berikut adalah contoh dari source code ya, hanya sederhana, terdiri atas 7 baris ya. Di baris kedua bisa kita lihat ada tanda persen. Persen artinya adalah sisa pembagian. Jadi di baris kedua ini maknanya adalah jika sisa dari A dibagi 2 adalah 0 ya. Nah, kita tahu bahwa jika sisanya adalah 0 itu kan bilangan genap. Dan jika sisanya bukan 0, misalkan 1 itu adalah bilangan ganjil. Sehingga jika kondisi di baris kedua ini dipenuhi, maka program akan menjalankan baris 3 dan 4 ya. Dua-duanya dijalankan, itu satu blok ya, karena ada indentasi tadi. Sedangkan jika kondisi di baris 2 tidak dipenuhi, maka program akan loncat langsung ke baris 6 dan 7 ya. Perhatikan keywordsnya if, printf kan bahasa Inggris. Tadi ini adalah high level language, bahasa yang dekat dengan bahasa manusia. Prinsip dalam membuat program itu adalah komputer akan membaca secara sekuensial, dimulai dari baris pertama secara berurutan, sehingga ketika Anda lupa misalnya menulis A sama dengan 10, maka di baris 2 komputernya akan error. Kenapa? Karena A-nya belum terdefinisi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.